Video ini, Bapak Ibu, video ini saya lakukan, bukan saya buat, saya to do it, to do best. Ketika lulus, ya ini angan-angan itu ketika lulus sekolah pendidikan guru. Nah, cung yang SPG, nah cung yang dari alumni SPG sekolah, bukan sales promotion girl, tapi sekolah pendidikan guru. Mana ada berapa di sini? Ayo 1, 2, 2 orang. Yang lainnya dari mana? Jangan-jangan, waduh bahaya ini ya. Jangan-jangan bukan pendidikan guru nanti. Ya, Pak Ginanjar diputar ulang, tapi suaranya dihentikan. Ini Bapak Ibu, saya lakukan karena penasaran sebagai guru. Waktu saya lulus SPG ngajar di kelas 1, Pak, sekarang saya ngajar S3. Ternyata yang paling sulit itu ngajar kelas 1, Bapak Ibu, SD. Apa yang sulitnya? Di sisi lain harus menulis lurus. Kalau menulis itu begini, lurus Bu, bukan begitu. Ya, silakan Bapak, kalau nulis di papan tulis tanpa garis, naik turun, naik ke puncak gunung. Nah, waktu itu saya dilatih sama guru saya itu begini, menghadapnya ke sono, ini harus lurus. Nah, coba Bapak Ibu praktekkan kembali itu. Silahkan, apa betul lurus? Kalau lurus, pandangan ke sini, melihat anak-anak didik Bapak Ibu, hebat. Bio communication kita sebagai teachers, good, akan dicontoh stabil oleh siswa kita. Nah, ini alasan membedah otak siswa. Jadi Bapak Ibu, apa sih ketika Bapak mau ulang matematik? Bapak dari Sumatera, dari Jogja, ketika Bapak menjelaskan matematik, apa yang ada dalam benak anak didik kita? Apa lihat ke Bapak penuh konsentrasi? Dengan melihat tulisan Bapak, rumus-rumus yang kita tuliskan, atau anak itu masih ingat layang-layang lepas, masih ingat belum sarapan, masih ingat di rumah, dan sebagainya. Inilah cikal bakal kepenasaran saya ketika anak belajar itu sebenarnya apa yang terjadi pada otak peserta didik kita. Jadi saya tidak akan menyampaikan Bapak harus bikin pengeco interpretasi soal ini 1/2 tambah 1/3, kenapa salah terus? Ada sesuatu behind on the gun, the human machine communication. Wah, itu kerennya terakhir sekarang. Jadi otomatisasi short term long term memorinya anak itu buyar. Maka saya bongkar otaknya, Pak. Benar nggak ketika kita ini adalah trapesium, ini integral. Apa pada anak diri kita tune in ke sana, tidak tahu. Ya. Nah, jadi itulah kepenasaran saya waktu itu, ingin mengetahui ketika ayo like, boro-boro lagi dimuter. Nah, Pak masih muter. Bagi yang masih muter dan cari-cari solusi, saya apresiasi the good learners. Itu kenapa cari solusi? Ini memutar, biarin aja. Nah, gitu ya. Apa hubungannya pada ini nyampein ini? Nah, penting kebijakan, seru apa? Nah, mungkin dalam benak kita sebagai manusia naluriah, Pak, ciptaan Tuhan. Nah, tugas kita merubah, ngagain, menyentuh. Kalau Bapak boleh disentuh, kalau Ibu boleh.
Jadi menyentuh, bukan menyentuh dipegang, menyentuh secara biocommunication, inner touch dalam diri siswa. Pada saat belajar matematik atau bahasa Inggris, 27 tenses, itu apakah benar ada dalam diri benak anak-anak kita? Terjadi. Nah, ini nanti kita lihat seperti apa belajar yang bermakna. Ya, insya Allah Pak, kalau Bapak-Bapak menerapkan teori saya ini, ya mohon maaf ini teori biocommunication ini sudah diadopsi di 21 negara. Ya, saya lulusan Cikno Pak. Wah, itu sekolah pendidikan guru SPGN 1 Bandung. Saya alumni. Ada yang dari SPG 1 Bandung di sini? Nah, itu letaknya itu di pesawahan Pak. Jadi kalau sekolah itu jalan. Tapi saya punya obsesi menciptakan teori-teori yang membuat para guru dan siswa ini tidak terjerembab dalam lubang rutinitas habituasi yang hasilnya itu terus, yang polanya itu terus. Sehingga saya melakukan riset dengan ahli kedokteran. Gitu Bu ya. Jadi seorang guru SD penasaran melakukan riset dengan ahli bedah saraf otak. Saya ingin membedah saraf otak manusia, Pak Dokter. Wah, nggak boleh ini, bahaya, ada undang-undang yang bedah saraf operasi. Bukan, tetapi secara digital. Nah, ternyata Bapak Ibu, ya coba yang SMP Pak Ginanjar, yang SMP tadi, ya, yang nah, coba di pause, lihat ada kabel-kabel nempel di kepala. Anak saya suruh menghafal rumus volume trapesium dan menemukan formulasi rumus volume trapesium. Apa yang terjadi dalam otak siswa SMP ini? Kita kan nggak tahu ya, apa dia pikirannya memang cari-cari rumus volume rumus ini apa sih, gitu kan? Dan itu tidak perlu kita tanya, apa rumus volume 5? Saya nggak mau begitu. Ya kalau ditanya, si jawabannya berupaya untuk mengatakan V sama dengan dan bla 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 itu. Tetapi apa? Saya ingin mengetahui apa benar itu dalam otaknya itu mencari itu. Itu ya. Nah, ini rahasia yang selama ini di teori-teori belajar salah semua, termasuk quantum teaching dan quantum learning. Saya debat, katanya harus pakai audio, auditory intelligence, visual intelligence. Pak, stop. Jadi kita ini adalah penyebab stroke kecil peserta didik. Ya silakan bapak-bapak boleh tertawa Bapak Ibu. Yang namanya stroke itu adalah proses pecahnya informasi yang dibawa oleh pembuluh-pembuluh darah yang berjuta-juta milisecond ukurannya, ukuran. Itu tidak terasa oleh manusia. Padahal itu terjadi receiver. Rumus volume masuk ke receiver ini. Nah, dari mata ini larinya kemana? Bu, dari mata larinya ke hati. Dari mata ini Pak, larinya itu ke temporal otak kiri. Nah, ya hati-hati nih. Ya. Dan sebaliknya, ini prisma segi 4 masuk ke sini. Receivernya nih, parabolanya masuk ke otak kanan. Temporal otak kanan. Dari otak kiri dan kanan inilah, makanya salah tuh. Ada kelas IPA, kelas sosial, dibeda-bedakan. Ini kelas eksak, ini kelas sosial. Itu pemerkosaan. Ini teori ini yang menyebabkan saya terbuka tabir mimpi ketika jadi guru SD.
Guru SD ya harus nulis, ya ada yang tipis, ya ada yang gendong, ada yang nangis, materi harus tersampaikan. Itu yang menyebabkan otak saya mutar semua. Bukan persoalan menyampaikan materi, tapi juga kesiapan peserta didik. Nah, ini siap enggak? Dari riset ini saya bongkar, ternyata Bapak Ibu dari otak kiri ke kanan, dari receiver kiri ke kanan, otak kita. Telinga kiri ke otak kanan, telinga kanan ke otak kiri. Terkumpullah itu semua disebut informasi yang harus diterap, terpanggil secara cepat itu di belakang. Untuk itu silakan senam otak belakang. Ya. Ini Pak. Ini. Apa di depan Bu? Oke, kelihatan. Ya. Ini modal kecerdasan nih anak-anak didik kita. Ayo, bapak aja sendiri gini-gini nanti. Kayaknya Lu jadi cerdas saya nak. Naik kecerdasan. Langsung kecerdasan. Ini senam otak nih. Pak Ijar di foto nih. Pasukan PISA Indonesia. Senam otak. Sedang senam otak kecerdasan para siswa. Nah, ya. Ini ayo. Kita fokus ke Nadi Indonesia. Udah cukup ya. Nah, sekarang berdiri semua. Ayo. Lumayan. Ini dalam rangka ini ya, supaya otak kita ini pembuluh darahnya bagaikan kilat mengirim informasinya. Setiap menit berapa menit Pak efektifnya Pak? Efektifnya 12 milisecond per detik, nanti risetnya. Ayo, sekarang kita samakan gerakan fisik. Nah, ini kecerdasan ya. Nada verbal, ya sound, dengan ingatan kita yang barusan dikocok-kocok sini. Betul nggak? Betul nggak nyambung? Itu ya. Jangan ada yang keliru nih. Contoh, Bapak harus melihat kalau di kelas ya nanti ke anak-anak harus melukis hurufnya si, c, si, o, n. Ya. Ini saya melukis ya, kelihatan nggak? Hebat. Kelihatan kelihatan. T, kita makan ya. T, kelihatan T? Ya. I, kelihatan I? Iya. I-nya nggak usah ya. Jadi yang saya butuhkan si O, N, U, T. Dibaca? Dibaca? Apa Pak? Kon. Kalau N-nya ada 2, CO. Nah, siapa yang sudah tahu itu? CON UT. Apa? Nah, ayo Bapak ke depan. Sini. Saya ingin menunjukkan benar nggak Bapak cerdas ya, anak-anaknya harus lebih hebat. Pak, gimana? Nah, sekarang pakai gerakan tangan dan badan Bapak. Nggak apa-apa, karena belum pengalaman, masih perjaka. Ya. Chemistry. Jangan kebalik ini. Oke. Ayo O. Nah. Ini.
Ya, oke. Oh, ya Pak. Tuh. Oh. Bapak siapa? Mohon maaf. Pak Isan. Cakep dan pinter. Ayo, N. Tuh. Nah, tarik. Ya. T. Pakai bisa. Ini Bapak aku tahu. Berhenti. Enggak, maksudnya Bapak mau dulu. Ya. Nah, sekarang bentuk dari tadi C-O-N-U-T. Ayo. C-O-N-U-T. Nah, sekarang C-nya kan sebelah kiri, kalau olahraga itu ya balik ya, kiri kanan balik. Sekarang ke sana. C O N Pak N U T. Nah, itu kan baru perintah otak kita ke fisiologis kita. Ini otak Bapak Ibu harus seperti itu, siswanya juga harus seperti itu ketika belajar apapun. Insya Allah bisa Indonesia bakal hebat kalau ini diterapkan. Sekarang ada ininya digunakan, ada nada. Ini harus mendengarkan dan ini harus mengikuti dengan arrangement yang seirama. Nah, ini sederhana nih, senang kecerdasan. Ya, sekarang ada nadanya dengarkan. Ya, saya gini juga artis. Bapak menggerakkan gerak-gerak fisiologis tadi dengan ingatan nada dari saya. Ayo Pak, saya jangan disia-siakan nih merdu suaranya. Siap Pak? Siap ya? Ya, ikut. Enak ya? Itu baru 4/4. Nah, ini kan belajar speed learning. Kebayang kalau otak kita stres Pak. Stres. Gimana mau sukses literasi anak-anak itu ya? Nah, sekarang Bapak Ibu sudah hebat ya. Sekarang nadanya saya tambah 2/4. Nah, itu kan bisa itu ya. Siapa? Terima kasih. Ya, kembali ke laptop Pak. Nah, saya masih menjelaskan ini. Apa yang terjadi pada diri siswa kita jika seperti tadi 4/4, 1/2 tambah 1/2 sama dengan betul. Pokoknya betul aja jawabannya, berapa terserah. 3/4 tambah 3/4 betul gitu. No, lama-lama 1/2 tambah 1. Kaget. Inilah yang disebut dengan crash otak. Informasi yang diproses oleh anak didik kita mengalami pecah, tidak nyampe. Jadi sudah di oksipital, tadi sudah di sini enakan 4/4. Tiba-tiba harus dikirim ke seluruh, ke sentral otak tengah. Jadi ada otak tengah, coba Pak ini di play lagi ya. Nah,
Ini coba perhatikan, ya ada rumus Pak. Di situ muncul rumus. Ada rumus, coba di laptop. Ini laptop kreditan saya dulu. Oh Pak, dulu ada. Nah, Pak, kelewat Pak. Nah ini nih, oh ini ada belumnya. Di sini Bapak Ibu ada objek, ya, ada teks, ada logika yang harus dijawab anak. Ini tuh membantu, ada objeknya, ya, yang akan dihitung itu medianya itu ya, visual intelijennya kita bantu, itu kan Pak. Ada kalimatnya itu, soal, kan, yang kita tekskan, kita visualisasikan soal. Dan di dalam soal itu tentunya ada logika tagihan tadi. Kalau tadi 2 jadi 2/4, apakah anak bisa secepat 4/4 menemukan jawaban soal? Itu rahasia kenapa saya melakukan bedah saraf otak peserta didik dari SD sampai mahasiswa. Ini terjadi tahun 2002. 2002 di mana? Di Bandung. Di Bandung. Masih di Bandung. Nah, mungkin ada yang tahun 2002 masih sekolah. Masih kelas berapa Bapak? 2 SD. Kebayang. Nanti kelinci percobaan saya. Bapak sekarang sudah tumbuh, sudah jadi guru. Nah waktu itu saya masih guru penasaran statusnya, karena harus membuktikan apa betul ketika saya melukis sebuah trigonometri, membuat soal tentang itu, mencantumkan ukuran-ukuran tentang itu, apakah anak-anak bisa semuanya diborong dalam kecepatan yang saya inginkan. 10 menit soal harus selesai. Inilah yang harus kita tanya ke Pak Ginanjar, ke Pak Yusuf, apa? Learning process. Nah, jadi kembali kepada proses pembelajaran. Modelnya apa supaya kecepatan anak meramu informasi visual, logika, simbol, tagihan, jawaban itu secepat kilat, secepat. Tadi Ibu bertanya berapa Bu? 12 milisekund per detik bisa ditemukan jawabannya. Itulah yang menjadi standar soal-soal di PISA. Paham Bu? Paham Pak? Cung yang sudah paham atas dongeng barusan saya, Cung. Ada yang belum paham? Saya harap Bapak Ibu tidak ada yang menjawab paham, berarti saya sukses. Oh, bingung lagi ya? Kalau profesor harus begitu, membuat bingung. Jadi saya tidak berharap Bapak Ibu paham. Dan Bapak Ibu juga ke anak-anak jangan dulu memperkosa dan memaksa anak harus paham duluan. Tenang dulu ya. Jadi Bapak tadi percincet, pabeliut, cio. Nah, saya tertawa dan sangat gembira. Artinya Bapak berusaha gitu kan, mencari solusi seperti anak, mencari solusi, nanya sana, nanya situ, berusaha walaupun salah, keliru, itu kan. Nah ini artinya apa? Bersyukur ada mekanisme kecepatan belajar. Ya walaupun masih keliru ya, baru pertama kali kan saya, baru pertama kali Pak Ihsan ini udah berani ke depan, udah memperagakan, berupaya yang didengar, dilakukan, disesuaikan, diharmonisasikan. Ini baru pertama, Bapak Ibu hebat. Tepuk tangan untuk Bapak Ibu. Jadi itulah bisa rahasia. Kenapa? Satu lagi setelah itu, saya baru hari kemarin ngobrol dengan
Direktur PT T-Chance Global Digital Innovation dari Korea Selatan. Nah, namanya Mr. Choi. Ya. Singkat cerita namanya Choi saja. Kalau nama lengkapnya panjang. Mr. Choi bertanya ke saya, Pak Denny, ini di Indonesia ini kalau belajar permulaan membaca tulis itu membaca permulaan itu bagaimana? Ya saya cerita di sekolah kan ada kurikulumnya, ada bahan ajarnya, ada gurunya yang pakai berbagai pendekatan model pembelajaran di sekolah. Pak, gimana zaman pandemi? Ya kita pakai digital, pakai apa namanya Gmail, pakai online learning. Wah pokoknya yang keren-keren. Saya cerita hebat. Mr. Choi menjawab, Pak Denny, bagaimana kalau itu semua tidak ada? Tanya, tiba-tiba listrik mati semua, internet nggak ada. Oh, jangankan guru, ibu bapak juga muter barusan. Kebayang apa yang terjadi? Wah, saya bingung juga menjawabnya. Pak, saya kebetulan membuat inovasi namanya Virtual Community Digital Learning Nusantara. Wah, ini kan seluruh Indonesia. Berarti wajib mengikuti menjadi members PCDLN yang kita bangun dengan orang Korea. Tapi pertanyaannya bukan itu, Pak. Bukan persoalan digital. Persoalannya habituasi literate. Wah, mulai saya bingung gimana. Bapak Ibu, di Korea itu menurut Mr. risetnya di era pandemi, pendidikan bukan tugas hanya guru, sekolah, dinas, pengawas, sekolah-sekolah, pimpinan, stakeholder tertentu, tetapi sudah milik Karang Taruna. Nah, tahu Karang Taruna di kita? Organisasi pemuda anak-anak terkecil di wilayah. Apa? Katanya membagikan satu lembar, ya. Maaf dulu. Ini Budi, ini Bapak Budi, ini Wati, ini Kakak Budi, Kakak Iwan. Sekarang pertanyaan, satu lembar ditulis. Korea itu satu lembar ditulis. Satu lembar kertas. Dan itu dikumpulkan berlembar-lembar sama versi satu, dibagikan ke anak-anak ke rumah datang, dialungkan lah pakai pos tuh. Dan tertulis di situ, silakan baca, besok akan diambil. Jadi satu lembar dikasih ke anak bapak dengan pesan besok akan diambil. Apa yang terjadi? Anak bapak segera membacanya, seolah-olah dipindahin ke long term memory satu halaman, apapun sesuai step-step materi pelajaran jenjang jenis bentuk pendidikan. Besoknya itu petugas Karang Taruna itu ngambil, Pak, ya, itu harus disimpan di tempat semula, ambil lagi dipindahin ke anak yang sebelah, jadi muter begitu. Nah ini dapat lagi, tidak ada digital. Nah, itu ke pelosok begitu, tidak ada keluhan. Diambil bahan sudah nempel di experience digital, kotak-kotak pada peserta didik, dipindahin lagi terus dan terus. Itulah yang dilakukan si Korea itu. Dan akhirnya begitu ada ujian apa itu namanya di kita US, UN, sama sudah memperoleh experience yang sama. Jenjang apapun sama, ada soal cerita pasti selesai. Besok mau dipindahin lagi, jadi ada semacam tagihan dan kecepatan mastery learning one page. Besoknya lagi begitu tuh, wah ini maka bergerak. Nah, itulah disebut education move development. Jadi kalau di kita sekolah bergerak dulu ini sangat penting hal-hal yang best practice seperti ini.
untuk kita adaptasikan dengan apa yang kita inginkan pada anak-anak. Nah itu best practice Pak ya. Pak ya, jadi saya tidak mau Bapak Ibu paham karena urutannya bagaimana. Oke lah, ini selesai Pak, YouTube ini selesai, kita ke hitohnya. Nah, jadi singkat cerita ini tuh menganalisa apa yang ada di dalam diri, inner powers kita manusia, ya. Jadi di dalam otak itu sebenarnya kerjasama, tidak boleh otak kiri otak kanan. Ini tuh risetnya. Kalau mau baca lebih hatam tentang riset ini, tentang mengenali anak didik kita, baik eksakta maupun sosial, harus seperti apa, dan beli bukunya, ya, beli buku dan dibaca, kemudian dipraktekkan di tempat Bapak Ibu bertugas masing-masing. Mau nggak beli bukunya Pak? Mau nggak? Murah Pak. Kalau versi bahasa Inggris 1.300.000. Kenapa tertawa? Kalau bahasa Indonesia 50.000, diskon 30%. Tertawa lagi Ibu. Serius saya Bu, ya. Pak penasaran buku tadi, saya coba ke Google dulu, ke Google. Kalau ini gampang lah, mudah materinya. Tapi ini yang penting ini, coba ke Google. Ke Google, ya semua Bapak Ibu semua ke Google. Coba kalau ada yang internet, ke Google. Nah, ya ketika komunikasi pendidikan Denny Darmawan, dulu penasaran. Saya pernah jadi guru SD, SMP, SMA, pernah dilempar sama anak SMA lagi nulis depan papan tulis. Ya sabar deh, udah sabar saja. Nah, ada Pak, wah Bapak ke WA nih. Bapak ngabarin tuh, gembira nih ketemu Pak Denny. Nah, ini Pak ya, komunikasi pendidikan Denny Darmawan. Wah, bukan yang itu. Ketik namanya biar tidak tersasar di hutan digital. Nah, ketik. Ya. Nah, coba di Shopee ya. Di OLX ada, di Shopee ada. Ketemu? Iya. Ada ya, Bu? Berapa, Bu? 71.000. Berapa, Bu? 67.000, diskon 30%, silakan dibeli ya. Lumayan nih, nah, ada 600 nih, beli ke saya semua, udah saya dapat ilmu besar. Nah, di buku itu saya ceritakan berdasarkan kisah nyata. Buku ini kisah nyata bagaimana speed learning, mastery learning, digital learning berbasis kepada belajar cerdas. Jadi telah cerdas, harus cerdas. Ya, saya tidak teori-teori, bahkan buku ini mendebat teori quantum teaching dari Nico and Rose. Ya, di Austria, di Jerman saya ketemu, saya debat dengan beliau. Saya tidak setuju Bapak mendikotomiskan left and right brain. This wrong semua. Yang betul adalah mekanis kerjasama harmonisasi antara otak kiri otak kanan. Nah, riset saya itu begitu. Di buku itu dijelaskan. Buku ini 3 tahun riset dengan neuroscience, neurologi, ahli bedah saraf otak, ahli biomolekuler, ahli getih darah. Pertanyaannya hati-hati dengan darah. Karena ada pertanyaan begini, di mana letak kecerdasan? Ayo Pak, di mana letak kecerdasan? Di dalam pikiran kita. Kalau Bapak sakit, yang sakit mana Pak? Nah, kulitnya. Jadi ini cerdas. Ya. Di kulit kita cerdas. Pada posisi di sini tersentuh, terasa, merespon, inilah saat itu kecerdasan ada di sini. Oh, kita tersambung batu, sakit. Ini kan cepat, sakit.
12 milisecond per detik perbal terungkap. Sakit yang cerdas kaki. Kenapa? Karena kecerdasan itu ada di dalam darah. Hati-hati dengan darah muda, darah remaja. bukan. Ya, artinya bahwa darah yang sehat Pak ya akan membuat resipter pada otak peserta didik kita juga cepat menangkap informasi dari luar menurut resipter indera-indera yang kita miliki. Ya ini digini-giniin ya. Ini kenapa bisa percepat? Siapa yang nyuruh mempercepat ini? Balik lagi ya, siapa? Inilah kecerdasan ada di dalam darah dan dialirkan dari sini ke tangan. Jadi kalau ditanya ketika begini, kecerdasan ada di mana saat ini? Ada di jari. Hati-hati ya. Nah ini fisiologis ini. Kalau biologis, are you understand? Not enough Pak, before Pak. I need to drill your presentation. Jadi ingin diulang lagi. Nah itu berarti kecerdasan ada di dalam masuk ke dalam feeling hati kita. Jadi tadi betul Pak, dari mata turun ke hati, pakai. Cuma bukan hati-hati biasa, tapi perasaan, butuh, need. Jadi kalau belajar fisika, hukum Ohm, sulit terus siswa itu, tapi dia berulang kali nanya, belajar nanya, mengeluh, saya nggak bisa menjawab soal, ingin minta privat ke gurunya. Itu tuh bagus kan? Bukan dikata-katain, ini saya berulang kali menjelaskan, nggak paham terus. Jangan begitu. Mohon maaf, itu masa lalu. Insya Allah Bapak Ibu guru tidak begitu sekarang di sini. Kenapa? Karena ada needs. Kalau saya butuh ini, bisa saya jelaskan soal, bisa membawa soal, bisa ikut olimpiade dan sebagainya. Tanamkan itu pada anak tersebut. Nah, ini dalam teori ini, dalam buku ini. Ya, sehingga kalau sudah merasakan, wah saya merasa ini itu manfaat untuk saya bisa bikin ini nanti. Kalau menguasai buku Ohm ini saya bikin ini. Bapak Ibu bukan hanya menjawab soal, tetapi siapa tuh yang merevisi itu menjadi meng-create, menciptakan dengan berbagai bahan dan sebagainya yang tidak dibutuhkan orang lain, dia kumpulkan, dia ciptakan sesuatu. Itulah yang jadi tuntutan pembelajaran kita semua. Jadi membuat anak didik kita itu penuh ke penasaran, perasaan, feeling. Itu tahapan. Kalau sudah dilalui tadi ya, kalau ingat ini otak kiri, otak kanan, dapat resipter dari visual, dari didengarkan. Dia merasa utuh untuk membaca, utuh khatam sampai bisa menjawab latihan soal semua. Dan itu tidak perlu diungkap, tidak perlu diperbalkan, dijelaskan oleh anak, tapi ada dalam dari sini turun ke sini. Kalau sudah di sininya saya butuh, saya ingin jadi juara, saya ingin bisa, saya ingin menang, saya ingin lebih unggul. Itu yang penting pada anak. Kalau sudah begitu, soal sesulit apapun dia akan kerjakan, cari solusi, cari jawabannya tercepat. Walaupun temannya mungkin sudah bisa menjawab, dia ingin yang tercepat, terus dan terus begitu. Nah inilah yang ditanamkan dalam buku Biocommunication. Jadi itu sudah teruji dari risetnya. Jadi tinggal marilah kita produk, bentuk, bangun, temukan model-model pembelajaran yang sesuai dengan anak-anak kita. Oh, ibu tiba-tiba menulis atau chat apa yang sedang dijelaskan oleh saya misalnya. Atau sebaliknya, anak bapak itu ketika bapak menjelaskan, anak itu menulis. Padahal tidak disuruh, itu kan? Ada nggak? Ibu sedang menjelaskan tentang rumus persamaan kuadrat ini, tiba-tiba anak melihat, dia tulis. Siapa yang nyuruh nulis anak itu?
dalam diri anak itu saya butuh yang ditulis oleh Ibu Wati. Suatu saat kalau ada soal seperti ini, saya akan gunakan rumus itu. Bergeming dalam hatinya, dalam pikirannya ke sini. Dia tulis sebisa mungkin. Nah, kalau di kelas Bapak dan Ibu sudah mayoritas seperti itu peserta didiknya, soal apapun akan berusaha dia kerjakan dengan baik. Tapi silakan besok lusa perhatikan, mau online kayak mau luring, mau PTM, perhatikan. Atau bertanya, Bu, coba ulangi lagi yang tadi, Bu. Nah, itu ininya tuh memanggil untuk diulang penjelasan dari Ibu. Bu, ini kurang fokus, geser ke sini. Bu, saya ingin tuntasin, lihat ini komponennya apa saja. Wah, hebat Tuhan, hebat. Jadi tugas kita sebenarnya itu dulu, menciptakan suasana itu dulu. Ya. Kalau sudah begitu semua, ya ininya, ya visualnya, ya ininya. Ujian, kasih soal 10. Dia lihat tuh. Siswa itu melihat soal dari Bapak, pasti dia nanya, Pak, 10 lagi Pak. Minta nambah soal juga. Coba Ibu Bapak pernah nggak mengalami hal seperti itu? Pernah nggak? Pertanyaan inilah ketinggalan itu di sini. Ya. Tapi mungkin ada anak-anak yang seperti itu. Sampai disuruh jadi tutor saja, nak ke depan, nak jelaskan ke kawan kamu, nak, kan gitu. Itu yang kita cari. Kalau itu sudah mayoritas satu kelas begitu, waduh, insya Allah Belanda kita lawan, Finlandia kita lawan, begitu. Jadi kalau belum begitu, nih saya ke Shizuoka waktu itu, melihat benar nggak yang saya riset itu. Saya masuk ke lab school-nya Shizuoka University. Ini meja murid 5, ini 5 orang, ini 5 orang. Gurunya itu. Tangannya itu di sini lah, pakai dasi, lari. Kok sana? Ini nih, your problem, please discuss. Mana ini? Sampai bercucuran keringat guru itu di lab school Shizuoka University. Kebayang sibuknya, kerasnya seorang pendidik karena ingin anak-anaknya itu cepat juga melakukan solve problem, menemukan jawaban atas soal-soal. Jadi serius bikin ini, bukan lagi. Wah, saya juga kaget. Cuma sayangnya tidak boleh no kamera, no foto. Cuma saya waktu itu guru pintar nih, saya sakuan ini Pak. Kameranya saya pasangkan di sini, saya gini. Nah, videonya ada, nanti saya share ke Pak Ginanya. Nah, itu upaya supaya apa tadi? Anak-anak ini tadi bisa cepat, speed learning. Jadi kita mah banyak di seminar, cerita banyak. Ayo kita perbuat. Oke, mulai ini sudah mulai panas ini. Ayo Pak, ya masuk lagi. Oh itu gimana? Oh mati. Oh iya. Nah, ya Pak. Tadi. Ya, nah, enter. Ini nanti dibaca saja lah kalau tidak cukup ya. Oke Pak, next apa yang saya tulis nih? Jadi pasca pandemi ini. Jadi tadi kan cerita tidak pandemi, bagaimana kalau pandemi? Nah, intinya ini keniscayaan kita ingin ke skill. Nggak apa-apa. Saya tidak ingin kita underachievers, tidak buru-buru, tidak cepat-cepat, ingin seperti apa, itu pulang ke rumah latihan soal gitu.
Tapi saya ingin tadi Bapak Ibu jawaban ini yang tadi saya ceritakan, yang tadi kita lakukan untuk anak-anak kita. Karena kalau melalui tahapan-tahapan tadi pembelajarannya, sesulit apapun soal tingkat dunia bisa dijawab. Ya. Next Pak, ini hanya trigger saja. Nah ini ya, nah coba tuh kalau lupa selalu pegang, Pak, bentar Pak, Bapak ininya kan hebat. Ya. Bapak, ya, saya dari belakang ini. Kenapa? Kalau saya benar, kalau lupa saya pegang. Jadi Bapak Ibu, ini habituasi yang ini. Kalau lupa itu yang disalahkan ini. Aduh, ini itu Pak hanya parabola, hanya receiver Pak. Informasi materi pelajaran anak-anak manusia, saya manusia, Bapak manusia ya, manusia. Ini masuk ke sini itu ditransfer ke kiri dan kanan. Ini temporal, nggak bersalah apa-apa, sering disalahkan. Padahal tadi yang lupa macet di oksipital tadi ya kita pegang dan urut-urut di sini oksipital yang nyangkutnya di sini. Jadi ini tuh cepat informasi ke sini. Makanya ini saking banyaknya informasi yang diterima, ini kadang-kadang jadi melebar, panas. Yang macet di sini, yang macet. Makanya tolong senam otak ini diurut-urut ya. Ini bukan guyon, ini hasil riset Pak dengan ahli bedah saraf otak ya, manusia. Ini oksipital, dan oksipital inilah yang harus menyebarluaskan ngirim ke sentral di otak tengah, otak yang memadukan antara belahan kiri dan kanan otak manusia. Dan disitulah apa yang dilihat dikoneksikan dengan yang didengar. Dan dihubungkan dengan perintah kemana? Ke organ tubuh manusia melalui kecepatan darah, pembuluh darah yang dikatakan darahnya encer. Waduh, kamu otaknya encer, kan suka begitu ya. Kalau cepat menjawab, bukan otaknya encer, darahnya yang bagus, darahnya yang bergizi makanannya, darahnya yang sehat. Makanya silakan sarapan pagi dulu telur asin, tempe dan tahu. Itu saran dokter ahli bedah saraf otak. Jadi peserta didik seluruh Indonesia minimal sarapan dulu tempe, tahu dan telur asin. Bagus kalau ada ikan. Kalau di pegunungan jangan ikan asin, bahaya. Karena membuat darah kental. Darah encer. Jadi ini pemateri kemana ini kok menjelaskan darah? Tenang, bisa silakan gitu ya. Tapi ini kekeliruan semua. Ini kecerdasan ini kita perhatikan darah. Jadi sebelum bapak mengajar apa Pak? Kimia Pak. Aduh, kimia. Ya bikin larutan bom atom misalnya. Aduh, anak itu, ayo kita anak-anak kita bikin sebuah reaksi kimia apa Pak? Uranium XXX misalnya. Wah, ini Bapak obsesinya ke sana bisa. Nah, anaknya itu ditanya dulu, udah sarapan dulu? Itu kunci. Kalau belum sarapan jangan dipaksa diskusi uranium Pak. Bahaya nanti, bisa-bisa jadi apa? Abu samudra itu ya. Di teroris ya bahaya ya. Yang lain-lain itu obsesi. Nah, Bapak Ibu, jadi ini kekeliruan yang sering diwariskan. Padahal atau pening atau padahal yang keliru itu oksipital. Oksipital ini bisa transfer cepat tadi ya. Kalau siswa SD itu 12 milisecond per detik. Ya apapun yang diterima dilihat melalui pendengaran, perintah, perabaan, teknik, kondisional, parental, media dan sebagainya. Kalau SMA
SD itu 14 sampai 16 menuju SMA kecepatannya. Set. Kalau SMA kelas 3 itu 18 sampai 24. Set. Cepat. Nah, kalau sudah kuliah mulai menurun, mencari lebih ke interpretasi. Ini saya lebih mengomentari teori-teori barat biasa. Kemana Bu? Ke kamar mandi, betul. Ke belakang sana, kamar mandi sini. Ya kan, ada Pak ke belakang, ya silakan. Nah, jadi inilah yang harus kita ubah dulu. Jadi kalau ada anak-anak, aduh lupa, atau kita juga, kita lupa, aduh lupa. Insya Allah kita ini akan encer, di sini nyangkut, akan menyebar lagi pembuluh darah yang meninggal. Nah ini silakan Bapak percaya atau tidak, ya ini sudah saya riset di laboratorium. Next Pak, saya tidak akan menyoal itu. Nah ini yang ingin saya bawa oleh-oleh ke mana itu Bapak, ada yang Papua, yang Sulawesi, Aceh, Pontianak. Nah ini oleh-oleh Pak dari Cikno, Cipadung, Cibiru, Bandung, Kabupaten Jawa Barat, Indonesia. Nah ini ya. Jadi yang tadi itu yang saya terapkan ini namanya biocommunication dalam pendidikan. Yang jadi soal literate, kecepatan yang dilombakan dipisah-pisah adalah information processing, kecepatan transfer informasi-informasi yang diterima, yang diterjemahkan dengan kecepatan yang berbeda-beda dan ukuran-ukurannya. Untuk apa? Untuk melakukan daya topang terhadap proses belajar siswa kita yang 4 ini. Pak, ada ini pointer? Lupa, kok tidak Pak? Nah, yang pertama adalah melihat dan mengamati. Ya, tadi itu harus terjadi. Kenapa? Ya, ini yang menunjuk yang ini ya Pak. Yang ini. Nah, ini. Jadi ini yang pertama kita tanamkan pada peserta didik kita dari SD sampai SMA, SMK. Baru suruh merefleksikan diri, merasakan. Saya merasa ini tensis dari ibu nih, future continuous tense. Harus saya utuh paham. Itu dalam hati peserta didik kita ketika belajar bahasa ini. Karena dia merasa butuh suatu saat saya ingin sekolah di luar negeri bisa. Suatu saat ada soal bisa terjawab oleh saya. Nah baru anak-anak kita ini, kita semua understanding, memahami. Nah Bapak Ibu, ini kita kadang-kadang lewat langsung understanding, paham sehingga soal-soal kognitif non kognitif terus saja ini dilupakan prosesnya, ya. Yang 1, 2, 3. Lah lanjut ke sini kita sering memperkosa, memaksa. Paham? Anak juga bingung ditanya paham karena takut sama bapak siapa. Udah mana? Aduh Harman, akhirnya jawabnya paham Pak. Padahal bingung juga gitu. Ya apa gitu ya, saya bisa jawab soalnya atau enggak? Nah, belum tentu karena ini terpaksa. Nah baru Pak, kalau ini sudah dilalui 1, 2, 3, 4, ini yang kecenderungan bertindak, yang kita ukur sebagai kompetensi, KD indikator yang dibuat langsung soal dan seterusnya. Ini apapun, sesulit apapun, sekompleks apapun akan benar jawabannya. Silakan dicoba ya. Nah, jadi ini sumbernya adalah ini kecepatan mengolah informasi. Nah, ya, nah silakan ini dibaca nanti ya, betul enggak? Nah ini ya, terus
saya pakai ini, ya. Pakai ini pendekatannya, bukan lagi teori belajar. Nih, kedokteran, neuroscience. Ya, ini semuanya. Ini 2002 kita lakukan. Ya. Nah, tuh, lanjut. Nah, ini kita. Ya, kan ini yang diagul-agulkan oleh bangsa Barat ini. Ya. Sebenarnya ini ciptaan Tuhan ini ada nih yang barusan kita bahas. Tinggal Bapak Ibu ini ke sini. Nah, ini ya. Jadi terutama konten developnya, materi-materi yang memudahkan ini nyambung ya, yang tadi kita jelaskan. STM bukan sekolah teknik mesin Pak, short term memory, long term memory. Nah, inilah yang kita lombakan, manusia-manusia yang cepat, yang otomatisasinya dimiliki, terbentuk. Ya walaupun ini banyak dikritik juga, apa kita mau menciptakan lomba-lomba, bisa-bisa, itu ciptaan manusia. Esensialnya tidak hanya itu. Nah, ini esensialnya kebenaran bisa tercipta dalam rangka diagnostik proses pembelajaran. Nah, ini. Jadi latar belakang mengapa kita penting melakukan diagnostik ini tadi Pak Isa ini sudah melakukan ini ya. Ini tuh harus ditanamkan dulu pada semua peserta didik kita. Nah, ini tadi bukunya Pak ya. Ini bukunya yang tadi itu versi bahasa Indonesia nih, versi bahasa Indonesia. Ini ada di Menlab Jerman. Saya guru SD itu bikin buku diterbitkan di Jerman. Kalau saya ikut PISA juara ya. Guru menciptakan teori baru, beranikah Ibu Bapak? Dan dipaksa harus mengadopsi hasil temuan guru itu. Guru dari Indonesia, dari kampung. Saya dari kampung, dari Garut Selatan. Ada orang Garut? Coba, Garut Selatan. Tahu Garut Selatan Bu? Susahnya bagaimana kan? Nyungsep. Saya nggak underachiever. Saya ingin menantang sini Call and Ross suami istri itu tingginya 2 meter. Debat tuh di Vienna University. Setelah saya bawa buku ini. Your theory is not adapted in our country. Different student, different characters. Wah, ini yang saya tawarkan. Nah, ini. Ya, ini tadi ya. Ini tuh harus sama-sama berkolaborasi ya. Ini yang harus Ibu latihan kepada desain pesannya. Learningnya silakan makal-makal. Nah, ini pendekatannya nih. Ya. Ini aktivitasnya. Ya. Tetap saja saya maksa melihat, merasakan, melihat, mengamati, merasakan, kecenderungan terpilih. Cuma ini dalam learning proses. Sebenarnya sederhana. Ya. PR-nya. Nah, nih, ayo kita buktikan. Tadi ada di YouTube-nya ya. Ini itu di laboratorium. Saya bawa gurunya, saya bawa anak SD, ya. Saya baringkan, saya rekam otaknya seperti apa sebelum belajar. Seimbang tidak, banyak persoalan tidak. Ya, baik secara fisiologis, psikologis, biologis, dan neurologis. Jadi unggulan-unggulan siswa di sini harus disesuaikan dengan stimulus. Nah, ini proses saya beri stimulus. Ini tahun 2000, ya. Sudah lama sekali. Nah, ini yang tadi. Jadi saya ingin melihat siswa ketika melihat bagaimana ya apa yang terjadi interaksinya antara STM dan LTM optimal atau tidak, dan bagaimana dia merecall kembali. Wah, di sini itu Bapak Ibu ya nyambung ke komputer layar diamati oleh ahli bedah saraf otak. Jadi anak ini bergumam dalam hatinya dan muncul di komputer itu.
Dia mencari-cari rumus volume, gitu. Searching volume, apa formula itu muncul gitu. Jadi saya tidak memaksa harus cepat saat itu. Saya nunggu, kasih kode oleh ahli neurosains. Dia sedang menunggu katanya. Tuh, ya memang anak agak sedikit lama gitu ya. Oh, tiba-tiba tangannya, wah, langsung di situ kedetek di layar komputer itu. Processing thinking bisa di formula application. Jadi menerapkan rumus untuk mencari jawaban. Kebayang kalau kita tahu apa yang dipikirkan oleh anak ini saat itu. Waduh, inilah rahasia yang saya temukan selama ini. Jadi jangan terlalu sibuk ngasih soal, ngasih ini, ngasih itu. Wong jalannya juga anak masih bertahap begitu kan. Nah, ini perlu real simulation, ya, tutorial, dan kesana itu hybrid, blended, dan seterusnya. Ini harus ditanamkan dulu. Ya, ini lagi ngahuleng ini. Ya, dia bingung dulu. Nah, berapa nih? Tek, sini. Berapa lama tadi? 12. Ya, ini 14 sampai 16 milisecond per detik melakukan searching. Nah, ini SMA, sama anak SMA juga. Semakin cepat, semakin matang. Ini hati-hati kalau salah membentuk kognisi. Nah, ini juga sama, diamati bersama. Kerja otaknya bagaimana nih sebelum ada stimulus, setelah ada stimulus, bagaimana ini belajar respon. Nah, ini mahasiswa perguruan tinggi sama. Nah, ini lebih ke pembentukan persepsi-persepsi. Beda. Kecepatannya kadang-kadang tidak utuh, bolak-balik. Mungkin pengalaman masa SMP dia ingat lagi, dia kaitkan lagi, SMA dia ingat lagi, kaitkan lagi. Nah, akhirnya ini jangan dipaksakan ini korsleting dalam pembuluh darah manusia sebagai peserta didik kita. Ini yang terjadi. Ya, ini saya dapatkan dari hasil menyambungkan antara gelombang pembuluh darah yang bekerja di saluran elektromagnetik, elektroda masuk di visual, elektroencephalogram dari kedokteran, muncullah ini EP1, ini prefrontal bekerja, masuk EP7 tuk ke sini, kirim sini langsung cepat. Tetapi ada amplitudo yang turun naik lembah. Nah, ini berarti ada sesuatu loncatan, ada ingat atau lupa, ingat lupa, ketemu lagi, ingat oh itu P sebangan kali tinggi kali sekian. Nah, langsung stabil lagi. Ini proses berpikir. Nah, ini gelombang alfa, beta, theta, gamma 5 bekerja di dalam otak peserta didik kita. Kebayang kalau ada istilahnya apa itu kuantum, katanya harus ada musik. Saat itu ya dengar musik, ya harus berpikir. Itu terjadi crash otak, lelah otak. Kalau darahnya tidak bermutu, boro-boro belum sarapan, akan terjadi stres otak. Bukannya anak cepat pinter, cepat paham, malahan mulek, bingung. Harus diulangi dan seterusnya. Nah, ini fenomena hasil riset yang mudah-mudahan Bapak Ibu bisa menanamkannya. Jadi sebenarnya diagnostik pengembangan pembelajaran bisa diawali dengan mengenali anak didik secara fisiologis, psikologi, dan ini yang ingin kami kembangkan. Saya tawarkan ke kementerian. Ini berbeda penerapan di level kebijakan. Mungkin salah satunya workshop ini Pak Yusuf ya, adalah jawaban-jawaban yang berusaha dicari dari proses yang panjang dari para peneliti. Mohon maaf karena saya peneliti diundang ke sini, ya saya sampaikan behind of the PISA target dan OECD target. Apa yang harus kita lakukan pada diri kita sebagai pendidik. Jadi
Jadi kalau masalah ibu bikin free test course, wah sudah pinter Bapak Ibu ya. Tapi ayo kita kembali kepada apa sih yang harus kita lakukan. Nah ini pada level kebijakan, dan ini inovasi yang kami lakukan terus di laboratorium riset-riset kami untuk Bapak dan Ibu guru di Nusantara. Ya mudah-mudahan ini bermanfaat. Kalau mau bergabung silahkan ya, kalau mau mengadopsi silahkan. Nah ini yang terpenting, konkretnya dari apa kebijakan, proses diklat dan sebagainya, pulang ke rumah ciptakan ini pada diri individu pembelajar kita. Kita ciptakan ini, prosesnya bagaimana, latihannya bagaimana, ini apakah ini semua hatam, dan kita berikan, kita fasilitasi anak-anak kita. Kalau ini satu saja tidak ada, jangan harap utuh kompetensi yang dicapai oleh peserta didik kita. Ini formula. Nah, kalau sudah ke sini, ini Bapak Ibu ahli. Ya. Nah, ini waktunya masih ada, nggak habis. Ya, ini ya silakan dibaca. Kalau yang ini ya, ini saya ada ini ya. Saya percepat saja nih, ada sesuatu yang terkini ya, ini silakan dibaca ya. Nah, waktunya ya ini juga sama ya, ini ahlinya silakan, saya hanya adopsi saja nih, mengurang aja nih, follower itu udah di saya ke Bapak Ibu guru yang sudah melakukan ini. Mungkin di akhir-akhir ya saya punya oleh-oleh lagi, ini silakan dibaca. Saya pikir ini sudah ada ya di, nah ini yang terbaru yang kita sedang bangun bersama para guru Nusantara. Ini ada hibah dari Ditjen Kelembagaan Kemendikbud, juga dari Mas Nadine dan teman-teman yang ada di seluruh pelosok Nusantara. Kita sedang membangun virtual community digital learning Nusantara. Ini teman-teman guru di sekolah ya, yang coba tadi menerapkan bio, psycho, visio, dan teknologi sedikit yang blended PTM dan kebijakan di era pandemi. Ya, namun ini kami buat dalam bentuk ada website, ada multi platform di sini. Nah, sebagai bentuk daripada konkret produk kami, silakan masuk ke Play Store. Nah, saya masih hadiah Bapak Ibu. Masuk ke Play Store, unduh TV Des UPI. Ya, karena saya dari UPI. Ya, Play Store-nya silakan masuk. Ini kalau PowerPoint ya silakan di copy, tapi ini harus diisi oleh Bapak Ibu ya. TV, biasa TV, TV. Nah, TV, ya. TV Indonesia. TV, jangan TIFI ya, TV aja, TV, spasi gitu ya, Des, UPI. Nah, enter. UPI Pak, bukan UPIK Pak. Ya, enter, bagus. Nah, sudah ketemu, silahkan diunduh, diinstal di Play Store-nya, install langsung. Ya, sudah diinstal. Nah, ini literasi digital nih, install, bagus Pak. Ya, nah ini oleh-oleh nih. Nah, install tuh. Sudah, kalau sudah ya dibuka di icon itunya, ya install ya. Nah, kalau sudah nanti ada simbol ya TPUP di mana namanya, di dalam icon handphone Bapak Ibu ya. Nah, nanti Bapak Ibu, nah ini yang di depan ini salah satu platform yang streamingnya ini ya. Nah, ini yang streamingnya sedang siaran literasi bahasa Jepang. Wah, ya. Coba Pak, sudah Pak? Masih ya, dikit lagi. Sudah Pak, sudah selesai, tinggal dibuka. Kalau sudah dibuka, nah ini Bapak sudah ya, tinggal diklik yang TV ini nih, sebelah kiri kanan, kiri atas ya. Nah, itu sedang tampil guru dari daerah sedang mengajar
Coba diperbesar, mengajar apa katanya? Nah, ini nih, ya, yang Play Store-nya gini. Nah, Ibu, coba tunjukkan Bu, sedang belajar apa katanya tuh? Pelajaran apa Pak? Andang semangat. Ya, itu salah satunya. Ini gratis, silakan, tidak bayar. Siapa ya? Gratis. Siapa bilang bayar Bu? Gratis. Nah, harapan kami Bapak Ibu juga bisa sharing. Jadi bintang film, artis di situ. Ya, nanti bisa juga ya tercapai ya kalau literasi ini kita share ya. Ya, gimana? Play Store. Nah, iOS sama di Apple juga bisa akses saja. Bahkan di setelit ya, UHF 423 UHF di rumah. Ibu punya parabola TV satelit? Enggak. Ya, berarti pakai yang Play Store ya. Nah, atau streamingnya di internet website juga ada ya. Nah, ini pola-pola pembelajaran di era digital yang sedang kami kembangkan, suguhkan untuk kawan-kawan di seluruh Nusantara ya. Next Pak. Nah, ya, jadi kita ingin ya, ini sejak tahun berapa nih Indonesia ya? Sejak 2007 ya, ini roadmapnya nih. Nah, ketika pandemi pembelajarannya ini ya, ini di negara-negara Eropa ya yang ikut pisah-pisahan ini sudah lebih dulu membangun itu tadi ya. Korea saja nggak ada internet seperti tadi, apalagi yang broadband internetnya tinggi, stabil. Wah, ini lebih cepat. Nah, ini kita mesti kembali ke proses dulu ya. Kalau kitanya seperti ini ya, siswanya juga bukan main, akan hebat ya. Jadi ini yang kita coba lakukan. Nah, ini kita bangun ya. Kalau di kami ini ada learning resources digital online mobile branded. Nah, disingkat menjadi DOM. Nah, daerah DOM gitu ya. Kondisian di situ learning resources tercipta yang bisa di-share, di-blast, di-broadcast sampai ke Switzerland, kemarin ke Strasbourg, ke Bordeaux ya, di Prancis juga disampaikan ya. Ini Indonesia ini. Jadi di sisi lain jangan khawatir, bisa insya Allah. Memang ini kan baru 2 tahun nih jalannya selama pandemi Covid ya. Nah, ini juga sama Ibu dari Papua ini ya. Ini menyampaikan materi sharing nih. Ini yang diciptakan oleh kawan-kawan guru ya, mengajar, mencipta, menunjukkan, buat simulasi drill ya, semua tutorial ya dalam kondisi serba darurat. Nah, ini tetap berjalan ya. Nah, ini contoh produk-produk kita ya. Nah, ini juga kita bangun kemarin di Ki Hajar di Nusa Tenggara Barat. Kita diminta sharing juga Bapak Ibu guru yang mungkin ada dari NTB pernah mengikuti ini. Kita bangun kekuatan ya. Jadi jadinya nggak perlu khawatir, kita sama-sama kita bangun Bapak Ibu ya. Nah, ini yang menopangnya ini dari Gokugei University Jepang, jadi pendidikan guru Jepang. Saya sampaikan ke penasaran saya ke Profesor ini nih, Profesor Iwata ya. Ini saya dulu penasaran, otak kita ini dipaksa harus berbohong aja saya. Kalau otak kiri, otak kanan, nah ini nggak boleh. Ya, makanya kita otak kiri saja, otak orang lain dan dua-duanya lebih cepat gitu, bisa menghasilkan, menciptakan. Nah, ini yang sudah literasi tentang language ya, digital language, Japanese language kita ciptakan, ini ditonton oleh guru-guru kita yang ada di Jepang. Silakan ke YouTube, akses ini. Ini sudah tersedia di YouTube, gratis lah. Ya, gratis. Bagaimana itu?
mengajak mengenal huruf, kata, kalimat, ya, diksi, terus structure, terus ini diulang-ulang itu. Literasi, wah, insya Allah kita tercipta. Ya, ini dari penutur yang native Jepang. Ya. Nah, ini kita ukur, ya ini kita ukur. Saya juga mengalami fluktuasi ya, begitu kita menciptakan sesuatu ada 4 kali pengukuran. Ini memang yang keempat baru lumayan. Nah, itu karena berproses tadi, tidak tiba-tiba. Bapak dilatih 1 kali, 2 kali, pulang ke rumah, ke sekolah, siswanya melesat, impossible juga ya. Ini membutuhkan upaya-upaya ya. Nah, silakan Bapak Ibu bisa mengakses ya, ini ada websitenya nih, pcdln.tpup.com atau pcdln-learning.com. Nah, ini mengimbangi dari Switzerland dan Liquid Australia. Jadi di era pandemi COVID, kita membangun komunitas pembelajaran digital, sharing konten pembelajaran melalui website, mobile, YouTube, streaming, satelit, dan live. Kalau mau Bapak Ibu live di Pontianak bisa live, kita relay di Bandung. Jadi Bapak Ibu pasang itu ya, tripod, kamera handphone, kita sambungkan dengan studio kami live. Siswa Ibu di dunia, bukan hanya di Pontianak. Yang mendengarkan Ibu mengajar seluruh dunia. Nah, ini inovasi-inovasi yang bisa kita tawarkan untuk menjawab, bisa kita bisa memperbaiki. Hanya setetes mungkin yang saya lakukan Bapak Ibu, tapi saya peduli. Saya juga guru, pernah ya jadi guru SD, SMP, SMA, SMK. Akhirnya inilah yang harus kita bangun. Jadi selama 1 tahun ini kami akan melindungi guru-guru dengan hak kekayaan intelektualnya. Jadi guru-guru yang berkontribusi di kami itu akan dikeluarkan ini hak kekayaan intelektual, dilindungi. Nah, mungkin nanti kalau ini dibukukan, di-share ke teman-teman di digital book, dan ini karya kita, karya teman-teman, dan ini kita sharing ke semua belahan dunia yang membutuhkan belajar literasi, mulai yang sederhana sampai yang kompleks. Nah, Bapak Ibu, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Minimal tadi COMT, biocommunication, ya, 4 tahapan pembelajaran, mengingat, ya, melihat, merasakan, memahami, kecenderungan bertindak, juga bagaimana speed learning, ya, proses left and right brain, dan juga akhirnya kita membuat sesuatu yang kita share melalui website inovasi dalam multi platform digital learning yang antara melalui TPUP yang sudah bisa dibawa oleh Ibu. Kemana Bu pulangnya? Ke Jakarta. Ke Jakarta, ke Betawi, apa-apa ya, di Betawi juga belum ada TPUP Play Store ya. Kemana, ke Papua, ke Uncen, ke Aceh, ke Lok Semawe, dan itu awalnya dari saya, Denny Darmawan ya. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Saya hanya obsesi, tapi marilah kita konkretkan. Demikian dari saya, mohon maaf kalau ada sesuatu yang kurang berkenan, itu karena dari saya sendiri, mohon dimaafkan. Yang benarnya silakan dilanjutkan, yang salahnya tidak perlu dicontoh. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum.